Yang untuk register tadi yang kata Bapak kan nggak perlu lengkap-lengkap betul datanya. Nanti bagaimana ininya eh, stepnya setelah itu yang kita lakukan? Ya Pak. Ya Pak, yang saya maksud nggak perlu lengkap tuh di awal Pak. Pastikan dia register dulu, barulah setelah itu kita follow up untuk data lengkap. Nah, kadang-kadang kita menunda orang register, hanya belum belum ada email ahli waris, belum ada nama ahli waris. Ah, akhirnya tertunda tuh orang. Akhirnya orangnya pulang Bapak Ibu. Padahal tadi udah mau register nih. Nah, register awal kan hanya butuh nama, nomor KTP, dan email. Hanya butuh tiga itu. Nanti setelah register, barulah QIC. QIC boleh besok, boleh lusa. Tapi orang ini udah register duluan. Udah langsung dibawa kita. Itu yang penting. QIC itu boleh nyusul. Nah, kesalahan kita tuh di awal kita udah minta lengkap. Itu maksud saya. Oke Pak, cukup jelas. Ya. Saya kemarin Oke. ini ya memang begitu, yang lengkap saya minta. Jadi Ya, akhirnya blong-blong aja terus belum ada gitu Pak. iya. Kasih. Besok kita mau follow up lagi udah susah lagi kan? Assalamualaikum, saya mau tanya Pak, bisa ya? Silakan, Ibu Indartini ya, silakan. Ya, saya pernah ngikuti JOM itu dikatakan ya kalau kita ikut GCA ya minimal 5 tahun ya itu keuntungannya sekitar 50% ya Pak kenaikannya, betul ya Pak? Oke. Ini angka yang sifatnya ilustrasi ya, Bu ya. Oh ya, Bukan angka fix pasti. Nah, kita kasih lihat dulu nih. Berdasarkan data. Nah, kita lihat di Google nih. Dari gold price. Dari mana angka 50% disebut oleh teman-teman tadi? Nah, ini kita lihat data real, realita di market. Dalam 1 tahun, ini terhadap rupiah ya. Dalam 1 tahun, ada kenaikan 10%. Ini data yang sekarang. ya. Dalam 5 tahun, 73%, Bu. Jadi kalau tadi dibilang 50%, itu harusnya 73% kalau data sekarang. Ya ya ya. Berarti masuk Kalau akal dua, ya Pak ya. ya, Berarti masuk akal ya, betul ya. ya, sesuai kenyataan. Iya. Dalam Terus dua begini dua Pak. tahun, ya, Iya. Terus begini Pak, itu nanti misalkan selama 5 tahun ya Pak ya, otomatis pinjaman kita sudah terlunasi oleh kenaikan harga emas itu sendiri ya Pak ya. betul, betul sekali karena Terus kita juga masih punya keuntungan ya Pak ya. betul, karena manajemen fee kita kan hanya 3,5% per tahun. Ya, Nah, kalau misalnya 5 tahun, berarti manajemen fee kita kan hanya 17,5% kan? iya ya. Sementara naiknya 73%, ya kan? Gitu. Iya ya. Sementara lagi 85% uang kan udah kita kantongi. Iya ya. Uang kita yang tersimpan kan hanya 15%. Betul. Nah, itu dia. Jadi sangat menguntungkan. Ya, makasih Pak ya. Ya, makasih. Oke, Makasih. Assalamualaikum. salam. Lanjut. Siapa lagi boleh Assalamualaikum bertanya? warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Silakan Pak Taufan. Ya, Pak Herman, ini saya mau tanya. Ini misalkan ya, ini kita ngomong masalah apa peringkat, Pak ya. Misalkan Ya. nih, untuk posisi sekarang kita posisi dealer, misalkan ya. Kemudian Ah, kita punya anggota, itu posisinya di atas kita, misalkan. Jadi DD atau mungkin merchant gitu ya. Itu kita ah. dapat manfaat nggak dari dia? Kalau dia di atas kita, kita nggak dapat manfaat dari dia. Tapi kan kita nanti boleh susul, Pak. Dia tetap di bawah kita, dia tidak hilang. Tapi nanti kita bisa susul. Oh Nah, gitu. untuk DD, kalau peringkat sama-sama DD, kita masih dapat 1%. Terus merchant, senior merchant dapat 1% dari omset grup ya, Bapak. Nah, Dari omset dulu, Pak ya. ya Ngitungnya gimana itu, Pak? Kalau kalau omset. merchant senior merchant itu 1% omset grup juga lumayan Pak, karena merchant dan senior merchant itu kan omset grupnya udah Ya udah banyak.
banyak sekali ya, walaupun 1% dari offset group sih mantap, tetap oke lah Pak. Itu hitungannya per bulan atau per transaksi, Pak? Setiap transaksi Pak. Oh, setiap transaksi ya. Jadi Ya, misalkan nih hari ini ada orang transaksi 10 GHS 10 misalkan. iya, Itu kalau sama levelnya berarti dapatnya 1% dari iya apa Pak. 10 kali GHS 10 tadi, Pak ya. Iya Hitungnya betul. gitu. Real Oh, time Pak. Begitu dia masuk emasnya dia transfer, emasnya masuk, bonusnya kan juga masuk saat itu juga. gitu ya. Ya, bonus kita di sini real time. Tinggal Bapak mau tampung di float account atau auto GSA. Iya, 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 iya. Tuh. Oke, Pak Herman, terima kasih Oke, makasih informasinya. Pak Tovan. Pak, Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Asrul. Cuman mau reconfirm aja nih Pak. Berarti Ya, yang pertanyaan saya yang ada prospek mau beli 7 ton emas, itu kemungkinan besar dia mafia ya Pak ya? mungkin dianya tidak mafia Pak, tapi orang yang mengiming-iming dia, yang mengatakan dia punya modal, itulah mafianya. Oh gitu, Ya, pantesan Pak. Kemarin saya coba arahkan dia supaya, kan dia tanya, saya dapat komisi berapa? Ya heeh. kan, jadi saya arahkan dia, mendingan Ibu jadi pelaku bisnisnya aja. Kita bisa Ya, kerjasama, maksud saya mau tarik ke sini. Habis itu nggak nongol-nongol, oh, sudah nggak, kalau gitu nggak usah Pak, saya cuma mau cari yang langsung beli sekian ton katanya. iya. Logika aja Pak. Iya, Orang yang sudah punya emas sekian ton itu dia pasti sudah mengerti market dunia, Pak. betul. Dia nggak perlu nyari orang yang beli emasnya pakai diskon. Ini bukan jual cabe, bukan jual ah barang nggak jelas gitu loh, Pak. Iya, Ya, saya pikir mungkin dia kesulitan cari emas dalam jumlah besar di sana gitu loh Pak, enggak, di Pak. market gitu loh. Enggak. Karena Dia kan sendiri besar 7 ton. dia dia sendiri harus mikir. Perusahaan yang sudah nampung punya emas ribuan ton, dia udah bisa jual sendiri di market, Pak. Iya, betul Pak. Ya kan? Justru saya nggak kepikiran ke arah situ Pak. Oke Pak Herman, thank you Pak. Ya, banyak kok Pak yang nawar-nawar Iya, gitu tuh banyak Pak. iya betul. Nah, Next time jadi QM saya udah pengalaman gitu loh Pak. Kalau ada yang ya, penawaran seperti ini, kita udah tahu arahnya gitu Pak Herman. ya. QM Iya, malah malah beli tambang emas. iya, Artinya dia butuh emas, dia nggak butuh pembeli Pak. Pembelinya udah pasti kita ini tiap hari beli gitu. Ada betul. ada ratusan ribu orang yang butuh. Besok juga udah masuk company-company. Jadi kalau jual fisiknya ya yang benar-benar mau ngambil fisik itu biasanya bank yang dilayani sama koperasi ya. Perusahaan kita udah jual kok. Yang bank beli itu kan pasti fisik karena bank mau Iya, jual lagi kan. iya. Jadi Identitasnya juga jelas gitu Pak. iya, nah bilang sama dia, kamu mau cerita beli ton, perusahaan kamu apa? Iya, betul. Buka bank dulu, baru kita Iya, bicara, bilang kan. oke. Atau minimal dia punya akun di Bullion Bank, Pak. Oke Pak. Thank you Kalau Pak. orang nggak ngerti apa tuh Bullion Bank, artinya dia nggak ngerti dunia emas. Oke Pak. Ya, Oke, simpel thank you sih, Pak Pak. Herman. Ya, Ya. Assalamualaikum Pak boleh. Oh Herman. iya, Pak Herman Ya. mau nanya lagi boleh ya? Boleh. Siapa duluan? Silakan. Untuk ikut ini Pak, GAE itu minimal berapa Pak? GAE itu kan ada dua macam, Bu. Ada GAE Iya. 5. GAE 5 tuh modalnya hanya $25, sekitar 300.000 Oh, sekian aja. GAE 10 kurang lebih satu unitnya 5.100.000 sekian, Bu. oh Jadi gitu. minimal yang mana ya terserah. Tapi kalau ibu tanya mana yang lebih untung, GAE 5 dengan GAE 10 ya pasti lebih untung GAE 10. Karena di samping harganya lebih murah, bantuan modalnya lebih banyak. Tapi minimal Oh, minimal lah yang satu unit GAE 5 itu harga termurah ya $25 doang. iya. Nah, Bisa ya Pak ya? Dari kecil pun bisa ya GAE ya Pak ya? bisa. Alhamdulillah. Nah, Iya. kan Makasih kalau ya Pak. GSA pun kan 30.000 pun boleh beli, Bu. Iya. Nah, Kapan ada market Pak Herman yang katanya sewaktu-waktu kita bisa transaksi sebelum belanja itu kapan ya? maksudnya ada market gimana maksudnya, Bu? Oh, marketnya kita. Katanya nanti setiap kali kita mau belanja dalam satu hari itu boleh berapa kali kita transaksi gitu. Beli Bebas. gitu. Beli bebas, Bu. Kapan? Mau berapa kali pun bebas. Setiap hari berapa kali pun bebas.
Namanya kita beli kan, kita selama kita bayar ya berapapun boleh. Oh iya ya. Ya, tidak ada Iya. batas kok di QM. Beli GSA maksudnya ya. Ya, mau GSA, mau Iya. GAE, nggak ada batas kok. Ah, Assalamualaikum Pak Herman. ya, silakan. Pak, jadi kalau dengan kenaikan per tahun aja 10% ya, atau 5 tahun sampai 50 sampai 70%, berarti yang lebih untung itu kita beli GAI aja ya Pak ya. Karena kenaikan 10% aja udah dapat profit 100% kita ya setahun ya. Oke. Sebenarnya dua-duanya untung ya Pak ya. Karena kalau kita bicara GCA, ini kan orang sering nih membandingkan lebih untung mana nih, GCA atau GAE. Kan kurang lebih begitu pertanyaannya Pak ya. Iya, iya betul Pak. Karena Ah, ada yang kalau GCA kan apa namanya ada yang digadaikan kan masalahnya. Harus ya, ada yang dibayarkan nantinya. nah jadi kita bicara program ini sebenarnya tujuannya berbeda, manfaatnya berbeda. Program GCA diciptakan supaya kita bisa selamatkan belanja hangus. Setiap orang pasti punya belanja. Selama ini belanja itu hangus. Bayangkan tuh kalau dari kita hitung dari kita kecil sampai sekarang itu mungkin udah miliaran juga, udah sekian kilo juga tuh kalau jadiin emas tuh. Selama ini belanja kan uang hangus begitu aja, tidak menjadi apa-apa. Nah, daripada belanja hangus, kita GCA-kan. Tidak peduli, ini GCA ini tidak peduli harga itu naik, harga turun. Tidak peduli harga lagi mahal atau harga lagi murah. Pokoknya sebelum belanja, GCA-kan supaya belanjanya tidak hangus. Itu tujuannya. Orang ada pikir begini, berpikir untung rugi. Pak, rugi kan kalau kita beli sekarang harga emas lagi tinggi. Kalau untuk GCA tidak, karena 85% uang udah balik. Harga yang hari ini kita bilang tinggi, 3 tahun lagi akan kita bilang murah. Nah ini pahami dulu. Hari ini kita bilang, oh lagi tinggi banget nih. Kalau saya beli GCA kan sayang. Padahal kita mau belanja nih. Padahal kalau kita belanjain uang tuh hangus. Coba bandingin. Lebih mending jadikan GCA walaupun di harga tinggi atau biarin dia hangus. Mending GCA kan. Mending GCA kan padahal lagi tinggi. Iya, Kenapa? Yang iya sekarang betul. lagi tinggi pun kan uangnya 85% balik. Yang sekarang lagi tinggi pun 2 tahun atau 3 tahun lagi kita bilang murah, Pak. Nah, itulah tujuan GCA. GCA kita tidak untuk cari untung rugi. GCA untuk mengumpulkan aset, untuk selamatkan belanja hangus. Nah, itu tujuannya. Sehingga dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita udah nyimpan 10 kilo kah, 50 kilo kah, dari belanja hangus gitu loh. Yang selama ini hangus begitu saja, tahu-tahu sekarang udah terkumpul emas tanpa kita sadari. Toh uang 85% kita udah ambil. Nah, beda dengan GAE. GAE kita beli nggak bisa langsung tarik uang nih. Harus uang dingin. GAE ini sifatnya dagang, Pak. Jual beli, jual beli. Yang namanya mau dagang, ya barulah kita hitung. Tunggu harga turun, harga diskon barulah kita beli. Harga tinggi kita jual. Jangan kita beli di harga tinggi. Setelah kita jual, tunggu harga turun balik, beli lagi. Naik, jual lagi. Nah ini dagang, kita beli. Misalnya saya mau dagang handphone juga, saya beli handphone. Nggak bisa saya pastikan besok semua handphone saya habis terjual. Tunggu ada pembeli yang cocok. Adapun pembeli yang datang, nggak semuanya beli. Mungkin ada yang minta diskon, kurangin dong harganya. Kalau rugi kita nggak mau jual. Kita tunggu ada yang datang dengan harga yang sesuai dengan mau kita kan gitu. Nah itu GAE Pak. GAE itu harus uang dingin, sifatnya dagang. Yang namanya dagang, untung bisa besar. Karena di sini sering juga terjadi salah paham di luar sana. Orang anggap investasi nih. Bahasa beli emas di sini tidak sama dengan bahasa investasi, Pak. Nah, ini buat pelajaran buat kita semua ya. Yang investasi itu secara aturan, apa ya, OJK lah kita bilang ya. Investasi itu semacam deposito.
Ya, kita taruh uang, kita harapkan bunga, keuntungan. Atau orang beli saham yang dapatkan dividen. Atau kita ikut menanam modal di suatu tempat, terus dijanjikan dividen. Nah, itu disebut investasi. Orang akan bilang, mana ada investasi yang untungnya 50% setahun atau 100% setahun. Mana ada katanya. Bank aja cuma kasih 6% kok. Nah, betul nggak tuh? Pernah nggak dengar orang ngomong Betul, gitu? betul. Betul, Pernah betul. kan? Dan itu betul. Betul. Karena itu investasi. Nggak ada itu investasi yang 30% sebulan atau 10% sebulan tuh nggak ada. Itu wajib dicurigai. Tetapi dalam perdagangan 100%, 200% untung tuh biasa Bapak Ibu. Contoh, saya bikin kedai kopi nih. Saya jualan kopi, satu gelas modal saya 2.000. Boleh nggak saya jual kopi saya 5.000? Boleh banget. Boleh kan? Untungnya udah berapa persen tuh? 100 lebih. 100 lebih. Bayangkan 150%. kalau yang beli ribuan cangkir. Atau saya bikin baju, saya produksi baju. Harga modal 100.000. Saya jual 200.000. Boleh nggak? Boleh sekali, Pak. Boleh toh dalam baju. Nah, tapi ada 1.000 baju nih saya Boleh. jual. Untung saya juga luar biasa kan. Dalam perdagangan untung ratusan persen, 2 kali lipat, 3 kali lipat tuh biasa Bapak Ibu. Tapi dalam investasi yang kita nggak ngapa-ngapain, kita taruh modal terus kita tidur harap dia beranak pinak, ya itu nggak bisa, beda. Jadi bahasanya dalam GAE itu bukan investasi, kita jual beli emas, kita dagang. Tapi yang membuat kita untung 10 kali lebih banyak karena kita dibantu modalnya sehingga beli emasnya bisa 10 kali lebih banyak. Itu untung kita jadi gede. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan. Masih siang ini. Pak Herman, coba Ya. buat apa? Bagi yang mau jadi pedagang, coba buat grup Pak, kayak macam kita itu trading emas gitu loh Pak. Maksudnya bukan trading emas, dalam artian, ayo ini saatnya beli gitu maksudnya. Nanti kita beli rame-rame gitu loh Pak. Nanti Ya. gitu. Jadi Bagus juga nggak Pak itu Pak, kalau edukasi seperti itu Pak? bagus Pak dari Angel Nah, ini Group. terus apa? Ya, dari Angel Group itu sudah ada namanya Premium Dealers Club. Ya, jadi orang-orang harus dealer dulu, terus syaratnya punya modal 30 unit. Nah, itu nanti ada tuh eh, apa instrukturnya atau mentornya yang mengarahkan. Hari ini beli, terus jual, harga sekian jual, ini beli hari ini ya itu wajib ikut dan itu ada biaya untuk masuk dalam membership itu dan ini harus punya uang 30 unit untuk dikelola. Seperti itu Bapak Ibu. 30 unit itu yang GI 5 apa Dari 10 Pak? 10 Pak. 150 juta kurang Oh, lebih Pak. 10. Oh, Ya, 10 juta. Oh ya karena itu dealer ya. ya harus dealer dan itulah yang sudah Iya, ada iya. klub itu yang seperti Bapak inginkan. Tapi ya nggak tahu ke depan kemarin Puan Edah ada rencanakan untuk 20 unit khusus Indonesia. Nah, agak lebih kecil lagi gitu. Kalau dari saya Pak, ada sih teman-teman yang minta saya aja deh yang bikin. Tapi saya ini bukan seorang konsultan keuangan. Jadi secara formil saya tidak berhak memberi arahan kapan beli dan kapan jual. Itu Pak, secara formil ya Pak ya. Tetapi yang bukan berarti yang sudah ahli konsultan keuangan itu apa arahan dia 100% tepat ya enggak juga. Ya, karena tidak ada orang yang bisa memprediksi 100% tepat. Hanya saja kalau di QM ini meleset pun kita beli tahu-tahu turun, nggak ada risiko, Pak. Risikonya hanya nunggu waktu. Nah, itu bedanya. Sehingga ada teman-teman minta saya aja yang buat arahan. Nah, saya belum 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 bisa mengambil keputusan untuk hal itu. Ya, Hanya saya sudah buat grup untuk edukasi sih ada. Ya, tapi dengan syarat minimal memang serius mau kelola 10 unit.
Itu ada grup. Ambil lisensi Pak, Ya, ambil lisensi CFP Pak. ya bukan keahlian saya sih Pak ya. Karena orang yang konsultan keuangan yang Ya. sebenarnya itu juga dia harus mengerti dunia perpajakan karena sekaligus dia harus mengerti dunia pajak. Jadi lisensinya nggak hanya sebagai ini ya. Karena terus terang yang sebenarnya yang license di Malaysia itu bukan license konsultan keuangan juga sih. Cuma di Malaysia nggak ada persoalan. Kalau di Indonesia kita harus beda aturannya. Nah, yang instruktur yang dari Malaysia yang memberikan arahan itu juga bukan lengkap sebagai konsultan keuangan. Dia hanya mengerti tentang dunia trading aja. Kalau hanya sekedar ngerti dunia trading kan banyak orang yang bisa, Pak. Jadi kalau konsep belinya berarti kita tetap konsep beli di ini ya, di platform kita ya. Contoh Iya, misalnya, contoh Pak Herman Arakan ini beli nih, berarti kita belinya di platform kita kan, bukan iya, seperti kita trading AUX USDT, Pak. buka USD ya, bukan ya. Enggak. Kita di akun kita masing-masing, uangnya kita pegang masing-masing. Cuman saja wajib kalau sudah masuk dalam grup itu wajib ngikutin arahan. Kalau nggak ngikutin arahan 2 kali, jadi setiap transaksi kita tuh harus lapor ke admin tuh. Kalau nggak ikutin, dikeluarin dari grup tuh. Belinya gitu GSA apa GAE Pak? GAE yang diarahin tuh beli jual itu GAE. Tetap yang 10 unit pastinya mainnya ya. Ya, kalau yang di premium dealer itu 30 unit, Pak. Cuman Oh, kadang-kadang arahannya nggak langsung disuruh 30 unit. Cuma kita harus ready kan dana 30 unit. Begitu disuruh beli sisanya ya harus beli gitu. Cuman Kadang gitu. 10 dulu gitu loh. cuman nyun sewu Pak Herman, Ya, ya kan? Kalau kita ngomong trading itu kan kita ngomong grafik ya, iya, ya kan? Kita ngomong grafik. Apa ada yang bisa nebak grafik? tidak. Walaupun dia Dan nebak bisa, tapi belum tentu betul. Ya, tidak ada yang bisa ada, memastikan itu. Tetapi, nah ini kebutuhan ya. Ini kebutuhan ya. Kebutuhan itu kadang-kadang gini. Ada member-member yang punya uang banyak. Dia pingin main tapi dia nggak ngerti baca grafik. Dan dia takut salah. Dia butuh ada yang bimbing nih. Beli dan jualnya kapan. Nah ini balik lagi ini kebutuhan sebenarnya. Banyak itu di member kita. Kadang-kadang ada bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pensiun ya. Disuruh belajar lagi baca grafik. Ya namanya umur udah pensiun kan agak susah ya Pak ya. Tapi uangnya ada nih. Dan dia mau dikelola. Nah, ini butuh bimbingan nih ya. Itulah awal mula ide munculnya konsultan untuk mengarahkan. Karena kebutuhan daripada member sebenarnya. Seperti itu. Pak Herman, Ya, Pak Asrul. menyambung yang Pak Herman baru bilang tadi untuk orang-orang yang sudah senior, Pak, yang pengen mengelola uangnya gitu loh. Ya. Kalau kita yang bantu kelola dan maksudnya kita pegang dia punya password dan kita melakukan transaksi, apakah itu melanggar aturan di Quantum Metal atau diperbolehkan, Pak? Selama si membernya setuju untuk kita lakukan itu, Pak. Ya, yang nggak boleh itu Pak, uangnya kita pegang Pak. Oke. Dia setor uang ke kita putar di akun kita itu nggak boleh. Kenapa itu nggak boleh? Itu salah satu peluang untuk money laundering. Oke. Jadi ada orang titip uang ke Bapak, ini Pak, kelola ya 10 miliar nih uang saya nih, saya taruh ke Bapak nih, apalagi diantari lagi uang cash ke Bapak tuh. Itu udah celah-celah money laundry di situ Pak. Oke. Nah, itu dilarang keras. Tapi kalau sebab kasih password begitu, selama dia percaya, PIN-nya tentu dia nggak perlu kasih ya. Iya. Kasih password itu masih boleh. Selama saling percaya ya Pak ya, itu sifatnya pribadi antara Bapak dengan yang bersangkutan, tapi tidak untuk umum gitu loh. Oke, jadi cuma sebatas transaksi aja Pak. Ya, Kapan mau beli, membantu. kapan mau jual, tapi dana Ya. tetap dari dia gitu loh Pak. Dia yang Ya. transfer ke Quantum Dia Metal. yang transfer, kita bantu Iya. orderkan, dia kasih Iya. passwordnya, kita bantu orderkan, nanti dia tinggal transfer. Itu boleh ya Pak ya? Boleh Pak, boleh. Oke Pak. Kebetulan Masih. ada salah satu calon
Ya, dia juga seperti yang Pak Herman bilang tadi, dia udah malas banyak belajar Pak. gitu loh. Yang begitu banyak Pak di tempat di grup kita tuh Oke banyak. Pak, Ya, ya selama Saya nggak ada melanggar 3 ya Pak Pak ya. malah. ya, Thank you Ngelola Pak. yang seperti itu ada 3 itu. ya. Tapi kita jangan jangan ambil uang untuk dikelola di akun kita. Tetap dikelola di akun yang bersangkutan. Pokoknya orang-orang QM Kalau amanah Pak. Insya Allah Pak. kalau saya pengalaman saya menariknya 3 orang itu kalau misalnya diminta bantu Pak ya. Saya Ya, mau minta tarik uang gitu ya. Tolong dong tarik uang saya misalnya di Terminate lah. Saya ya, bantuin Terminate di akun dia sendiri gitu. betul, Nanti kan masukkan ke rekening dia. Nah, betul. yang enak tuh itu nanti dikasih tips lah kita. Ya, ya, enggak apa-apa kok itu bagus Iya, kok. Gitu. Kang. Iya, pengalaman saya Win-win gitu, ya Pak. Pak ya. Ah, Iya. seperti itu. Bagus kok itu. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya anggota baru nih dengan Adi Rizal Pak. Pak Adi Rizal. Oke, silakan Iya, Pak. ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang sangat mendasar sebelum transaksi ini dijalankan, terutama dengan pajak ya Pak. Nah, Ah, pajak karena kan kita tahu pajak sekarang kan lagi getol-getolnya Pak. iya Pak. Nah, apalagi kita punya dana 1 M di bank aja di tabungan, itu Iya, surat cinta dari pajak udah datang. iya betul. Nah, itu nggak bisa dibohongin tuh Pak. Iya, Nah, jadi dengan ada IM ini kan kita bukan mengajarkan orang untuk menghindari pajak ya. iya, Nah, tapi dengan situasi seperti ini, yang namanya pada umumnya nih masyarakat Indonesia kan selalu untuk mencari celah bagaimana terhindar pajak. Itu pasti ya Pak ya. Rumusnya kebanyakan pasti. ya begitu ya Pak. Ya, banyak. Ya, itu saya pikir bukan rahasia umum lagi, tapi yang jadi pertanyaan saya menyambung dengan ada beberapa pertanyaan dari Bapak yang sebelumnya. Dia punya dana, terus dana tersebut dia transfer, tapi dia titipkan ke nama orang gitu loh Pak. Iya, itu enggak boleh Pak. Hah? Enggak boleh. Oh nggak boleh gitu Pak ya? Ya, nah itu yang tadi pertanyaan Pak Asrul. Ya, Si A punya uang, tapi kasih ke saya untuk kelola pakai nama saya itu nggak boleh. tapi tetap dananya dari dia Pak gitu Pak Iya, maksudnya. dananya dari dia. Karena itulah terjadi peluang money laundry. Kita nggak tahu itu sumber dana dari mana, uang korupsi kah, uang hasil kejahatan kah. Ah, Ya, sumber dananya ini kan dari banking Pak. Artinya kalau di banking itu kan sudah KYC ya. iya, Dananya tuh bisa dikatakan oh you know customer, artinya dia tahu ini uang dari mana, sumbernya dari mana gitu kan. iya, iya, Nah, jadi artinya clear and clear. Cuman permasalahannya repotnya nih di kita nih kan mungkin ya ini kita kan sharing aja ya kayak kita nih yang sebagai agent dah di luar ini. iya, iya. Nah, kita dititipin dana nih, transaksi 1 M. Begitu masuk rekening kita, Pak. Pajaknya kita yang tanggung. Pajaknya kita yang tanggung. Kita dapat surat cinta dari kantor pajak. Nggak ada Iya, cerita. iya, Mau tidak mau, suka nggak suka, itu pasti. Kita iya, dijebak seperti itu. Itu udah iya, jatuhnya bisa pidana. iya. Nah, jadi dari beberapa pengalaman saya nih ya, jadi si pemain-pemain ini selalu mencari celah gimana ceritanya clear and clear. Hmm. Nah, jadi ya karena saya tertarik nih mau ngikutin DKM. Memang saya sebelumnya kan pernah ngikut di beberapa aset manajemen, di Iya, sekuritas, iya. ada beberapa di perusahaan forex. Hmm. Jadi saya selalu untuk mencari alternatif beberapa klien saya. Mereka untuk meminta aspis ke saya untuk portofolio dia punya uang kemana-kemana aja nih bisa dikembangkan, tapi bagaimana dia juga tidak mau tidak terjebak dalam masalah urusan pajak tadi. Nah, kan kita pusing nih Pak urusannya kalau udah begini. Iya, Satu sisi kita kepingin komisi yang besar, satu sisi kita juga
mungkin ada teman-teman yang tahu, ada teman-teman juga nggak tahu. Wah, dikasih uang 1 M gini, masuk numpang di rekening kita, saya kasih lu 200.000, 500.000. Dia nggak tahu setelah duit itu transaksi. Iya, Nah, orang pajak datang. iya, Karena di SPT tahunan itu kan harus dilaporin. Penghasilan dia tidak sebesar itu, tapi ada transaksi sebesar itu mm, lewat. iya, Nah, itu kan harus dipahami juga. Maksudnya kita betul. sama-sama sharing lah Pak. Ini bukan saya mau edukasi atau bagaimana, Ya, ya, karena supaya jangan terjebak yang seperti ini. betul, betul, Nah, betul sekali. tapi di KM sendiri untuk transaksi emasnya ini pajak ditanggung oleh si pembeli atau memang dari pihak KM ini nggak tahu, nggak mau urus nih urusan pajaknya atau gimana tuh Pak Herman? Untuk sampai saat ini kita lapor SPT sendiri, Pak. Oh gitu. Dari KM belum ada peraturan memotong pajak. Tetapi potensi nanti ada pemotongan pajak itu ada, tapi dari pajak penghasilan. Ya. Artinya pajak penghasilan ini adalah pajak dari bonus kita berbisnis. Saya ngajak si A dapat komisi sekian, ngajak si B komisi sekian. Nah, itu aja yang dipajakin, pajak PPH, Pak. Oh gitu. Nah, pajak penghasilan. Tetapi dari emas yang keuntungan emas itu tidak ada pajaknya. Hmm. Terus Pak, untuk corporate ini atau perusahaan, koperasi atau yayasan, Ya, mereka begitu transaksi mereka bisa dikasih fisiknya gitu loh Pak, atau gimana Pak Herman? ya kalau mau ngambil fisik sih bisa, Pak. Cuman sekarang ini khusus kalau kita cerita Malaysia dulu ya sebelum kita Ya. cerita Indonesia. Untuk Malaysia tuh udah lama, Pak. Banyak cara untuk ngambil emas fisik. Yang pertama bisa ambil di ATM. Yang kedua bisa ambil di seluruh kantor pegadaian. Kenapa? Karena sistemnya withdraw fisik ini di website kita tuh sistemnya sudah ready dan mereka sudah terkoneksi dengan sistemnya pegadaian dan ATM. Nah, di Indonesia kita ini wajib harus menggunakan emasnya Antam ya, Pak ya. Oh gitu. Itu peraturan sesuai dengan peraturan apalah perizinan ya. Wajib gunakan emasnya Antam dikarenakan Indonesia kan ada perusahaan emas. Kenapa masukkan emas dari luar kan gitu ya, Pak? Nah, cuma yang jadi masalah saat ini perusahaan kita udah letakkan jaminan emasnya di Antam. Dari pihak Antamnya belum menyambung sistemnya ke kita, Pak. Sementara sistem kita untuk withdraw fisik itu udah ready dari dulu. Nah, dari Antamnya belum nyambung. Sehingga Indonesia kita masih tertunda untuk tarik fisik. Seperti itu. Cuma Nah, balik terus, lagi, kalau perusahaan hanya ingin fisik, nggak perlu join di KM, Pak. Beli aja di Antam langsung. nah, Toh nggak ada bedanya. maksudnya gini kan selisih spreadnya ini selisih antara Enggak, harga Pak. di KM sama di Antam itu kan pasti beda Pak. Nggak ada selisih, Pak. Karena gini, pada saat kita mau ambil emas fisiknya, emas cetakannya, kita harus nambah, Pak, biaya cetak. Jadi harga di KM itu spreadnya beda, terlihat lebih murah karena itu belum termasuk biaya cetak. Oh seperti itu. Ya, tapi nanti kita mau ngambil fisik, kita kena biaya cetak sehingga harganya jadi sama dengan fisik emas Antam, Pak. Nggak ada bedanya, Pak. Jadi karena itu kalau sekedar mau ngambil fisik, langsung aja ke Antam. Karena yang KM tawarkan itu kan sistem GCA dan GAE sebenarnya, bukan fisik. Tapi sistem GCA dan GAE kita 100% di backup oleh fisik. 100%. Tapi kalau sekedar saya mau beli, ambil fisiknya karena dapat lebih murah, enggak lebih murah kok. Pada saat ambil fisik itu ada biaya cetak yang ditagih, sehingga harganya sama aja dengan emas Antam. Enggak ada beda kok. Gitu, Pak. Terus Pak Herman, ini Ya. kalau seandainya dia masuk di Indonesia, Ya. kan tadi kan kita kan tidak memperlihatkan fisiknya, kita kan cuma lihat sertifikat atau kertas lah kita bilang seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi dengan sertifikat tadi ditulis di situ bahwasannya dia memiliki 100 gram 100 gram emas gitulah Pak ya, dengan dana Iya. setor gitu Pak. Iya. Nah, terus dari sertifikat tadi
dia bawa ke Malaysia atau Singapura, ambil di sana bisa gitu nggak Pak? Kan nggak Bisa, pegang fisik nih Pak. bisa Pak. Mau ngambil fisiknya di Nggak, Malaysia maksud saya bisa. nggak ambil fisik Pak, nggak ambil fisik. Maksudnya pingin withdrawnya di Malaysia. Jadi Kalau nanti pingin maksudnya with- gini, jadi berdasarkan dokumen yang udah pegang, dokumen tersebut dia mau cairkan di Malaysia. withdraw uang ya Pak ya. Ya, maksudnya dia jual gitu Pak. Dia Kalau withdraw uang Pak, dia harus punya rekening bank Malaysia Pak. ya mungkin dia bisa pakai CMB Pak. Mungkin kan teknisnya itu kan nanti bisa pakai bank Bisa, Malaysia punya kan? bisa. Selama nomor nama di rekening itu sama dengan nama di KTP, bisa Pak. Oh gitu. Ya, Ya, ya. contoh, nggak usah lah kita jauh-jauh ke bank Malaysia lah. Tetap kita lagi berada di Singapura, tapi kita withdraw masuk ke BCA kita Indonesia. Kita kan bisa pakai ATM tarik tunai sekarang Pak. Bisa. Bisa. Hmm. Nah, ATM Malaysia, ATM Singapura, kita masukin ATM Indonesia, tarik uang keluar bisa kok Pak. Ya, maksud saya kalau ATM itu kan sifatnya kan itu memang udah liquid ya Pak ya. Kalau emas ini kan ada harga jual, ada harga beli kan gitu kan. Ya, waktu kita jual, masukkan ke rekening Indonesia kita juga. Hmm. Baru kita tarik tunainya, kita lagi di Singapura ya bisa-bisa aja. Ya, ya, ya. Ya, Kalau corporate-nya di Indonesia, terus dia cairkan nanti corporate-nya di Singapura, itu bisa Pak? ya dengan catatan corporate itu berarti dia punya rekening di Singapura juga. Betul, ya. Bisa Pak, Bisa ya. bisa. Nah, Dengan jadi catatan nama corporate-nya sama ya Pak ya. ya. Oh, harus sama, bukan ownernya yang kepemilikannya itu yang sama Nggak gitu. bisa. Kalau dia daftar nama corporate, maka pencairan harus di rekening corporate. Ya. Kalau dia daftar nama pribadi, pencairan harus ke nama pribadi. Nggak Oh, bisa dibedakan, Pak. ya, 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 ya. Memang kita udah sistem ini udah terproteksi, Pak. Tidak bisa ada celah-celah untuk money laundry, untuk menghindar pajak segala macam, nggak bisa. Ya cuman itu dulu nih Pak Herman, terima kasih Ya, informasinya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Pak Herman mau Ya. nanya, apakah saat ini Ditjen Pajak punya akses untuk melihat berapa banyak aset emasnya para member? Enggak, Pak. Seperti Ditjen Pajak bisa akses ke bank-bank untuk lihat berapa banyak kita punya duit di sana. Saat ini tidak. Tidak ya Pak ya? Tapi ke depan saya nggak tahu ya. Saat ini sama sekali tidak. Kenapa? Ini kita nggak usah cerita QM dulu aja lah. Data pribadi itu boleh dibilang hampir tidak diakses oleh pihak perpajakan kecuali di rekeningnya memang ada saldo di atas 1 M. Pada saat saldo di atas 1 M itu memang dari orang bank yang memberi laporan ke perpajakan. Dari pihak perpajakannya aja saat ini kekurangan tenaga untuk memeriksa corporate, PT, CV, apapun corporate itu aja mereka udah kekurangan tenaga, Pak. Nah, yang pribadi ini itu mereka nggak sempat untuk utak-atik kecuali ya ada kecualian nih loh Pak ya. Kecuali tiba-tiba Bapak beli aset entah rumah misalnya 5 miliar ya. Sementara selama ini Bapak nggak pernah lapor pajak ataupun lapor pajaknya kecil-kecil aja. Nah ini kan nggak sinkron nih. Begitu kita beli aset, sementara kita nggak pernah lapor pajak atau nilai pajaknya kecil, nah itu baru terjadi cross check Pak. Dari mana sumber uangnya? Kenapa orang ini tiba-tiba mampu beli rumah 5 miliar sementara laporan pajaknya kecil sekali kan gitu Pak. Nah itu dicurigai dah. Nah jadi untuk rekening pun dia nggak akses Pak saat ini. Apalagi kan KTP jadi NPWP itu nomor NIK jadi NPWP itu kan juga belum berlaku sekarang masih diundur ya. Nah, kalau KTP udah jadi NPWP jadi nomor pajak itu pun akan lebih mudah mengakses tetapi masih belum waktunya, masih kekurangan tenaga untuk perpajakan mengakses semua masyarakat ini, Pak.
Oke. Tadi kalau nggak salah Pak Herman bilang kalau ada pergerakan dana kurang lebih 1 miliar, bank harus gimana? Saldo di bank, Pak. 1 miliar, Ya, oke. Saldo di bank ada 1 miliar, maka bank harus melaporkan kepada dinas pajak. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya balance di Quantum Metal, katakanlah ada 1.000 gram atau lebih, itu kan ekuivalen kurang lebih 1 miliar ya Pak ya? GSA ya? Iya, apakah Quantum Metal punya kewajiban untuk melaporkan kepada Dijen Pajak Pak? Tidak Pak. Tidak ya? Tidak ada kewajiban itu, yang ada kewajiban itu hanya bank Pak. Oke Pak, thank you Pak. Karena kita bukan tempat investasi, kita adalah tempat jual beli, itu sifatnya kan hanya sementara. Iya. Jadi kalau mau simpan di QM aman-aman saja sih sebenarnya, dengan catatan jangan beli aset. Iya. Nah, iya. Kalau sudah mau beli aset yang nilainya gede, buatlah laporan pajak yang sesuai. Iya. Gitu Pak. Oke Pak, thank you. Ya, mari Pak. Pak Herman, sedikit saya tambah Pak. Ya. Umpamanya nih kalau si klien dia ingin ngikut yang di GAE itu yang 10 kali. Iya. Nah, kan tadi Pak Herman sampaikan dari pihak IM itu punya ready stock untuk saham fisiknya, emas fisiknya gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, itu untuk bisa kalau si klien minta memperlihatkan dia punya ya apa itu kayak sertifikat yang memang ada emas sebesar itu, jadi bisa itu Pak, seperti itu Pak. Artinya diperlihatkan gitu Pak. Pak, ini duit Bapak udah masuk sebesar 2M. Nah, ini karena Bapak ambil program yang 10 kali, ini kan fisik emasnya ada Pak, cuman kita yang simpan. Nah, ini barangnya, ini sertifikatnya, ini sahamnya, ini emasnya emas Antam gitu Pak. Nah, seperti itu. Gimana gitu? Ada gitu nggak Pak? Gini Pak, kita harus bedakan dulu ya. Emas Antam itu adalah withdraw fisik. Mau tarik fisik di Indonesia harus Antam. Tapi yang di GAE itu emasnya adalah ikut harga emas dunia dan emasnya bukan dipegang oleh Antam tetapi dipegang oleh Bullion Bank yang ngasih pendanaan. Jadi nggak sama loh Pak ya. Karena GAE 10 kan kita nggak ambil fisiknya Pak. Begitu harga emas naik kita jual, ambil uangnya, ambil untungnya kan. Dan itu emasnya disimpan oleh Bullion Bank. Tidak ada hubungan sama Antam. Yang Antam yang dimaksud tadi itu adalah pada saat mau ambil fisik emas cetaknya di Indonesia memang harus Antam. Nah, jadi itu berbeda. Nah, tapi kalau bicara orangnya butuh bukti nih, mau dilihat ini suratnya, maka suratnya yang diberikan hanya sertifikat yang ada di web. Dan sertifikat itu sah dan berlaku secara hukum. Perusahaan tidak mungkin bisa layani ada jutaan orang yang ingin lihat saya punya fisik di mana segala macam itu nggak mungkin Pak. Karena itu perlunya ada lembaga pengawas. Dalam hal ini di Indonesia ada Bapepti. Kemudian ada lembaga pengawas patuh syariah, ada Tawafuk, ada Aufi, ada Rakaba yang sudah mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Dan semua transaksi kita tercatat di bursa. Dan yang berwenang yang mengaudit. Nggak mungkin semua member mau tengok. Nggak bisa dilayani juga Pak. Ada jutaan member yang setiap hari belanja, nak tengok dulu emas saya di mana, fisiknya berapa gitu. Jadi maksud saya begini Pak, bukan artinya kan sekarang udah zaman digital, nggak orang mungkin trustnya tuh udah beda lah Pak ya. Nggak model kontemporer, nggak seperti itu. Jadi seperti yang Pak Herman sampaikan tadi, itu dari transaksi karena ini emasnya emas global disimpan di Bullion Bank gitu ya Pak ya. Nah, pada saat disimpan di Bullion Bank itu paling tidak dokumen tersebut, transaksi tersebut dari pihak GM udah mencatat ini benar loh transaksi kita ini udah masuk di Bullion Bank. Maksud saya itu tidak dipublik juga, dipublikasi secara umum ya antara nasabah aja Pak, ini udah tercatat Bullion Bank ini
apa itu tanda terimanya, apa itu seperti itu loh Pak Ya Herman. Pak, tanda terima itulah sertifikat itu Pak. Kalau sertifikat itu kan yang ngeluarin kan QM Pak, bukan Iya, bukan dan Beyond itu Bank. sah secara hukum karena sudah ada lembaga negara yang mengawas. Sudah ada lembaga berwenang yang mengawasi. Karena QM nggak mungkin melayani satu orang. Ada jutaan member seluruh dunia, nanti itu bakal mungkin miliaran member Pak. Nah ditunjukin satu-satu nih loh masnya ini Ya, pas bukan nggak bisa. ditunjukin satu-satu. Maksudnya kan ini kan per orang. Maksud saya gini Pak. Iya per orang kan Kita satu-satu namanya. kita menyampaikan kepada si klien, Pak, Iya, Bapak ikut 10 yang program 10 kali. iya, Ini emasnya ini kan emas global. iya, Di mana transaksi sini semua dicatat di Beyond Bank. Kan seperti itu Pak Herman. iya, iya. Nah, bisa nggak kita lihat kalau memang ini transaksi yang di Beyond Bank, kita sebagai nasabah yang membeli, yang mengikuti program ini, melihat, cuman untuk melihat secara Oke. ya, tercatat yang resmi gitu Pak ya. Jawabannya tidak bisa. Oh, nggak bisa Pak ya. Ya, Jadi dalam penjelasan kita sama si klien atau nasabah, nggak bisa kita bawa Beyond Bank dong Pak, berarti karena kita tidak bisa membuktikan itu. Kita jadi maksudnya kita jangan ngecap, tapi yang kena kita sendiri gitu Pak. Nantinya kita di lapangan nih, Anda mengatakan ini transaksinya bermain di emas global, emas dunia, transaksi emas dunia, dan Anda menyatakan semua transaksi ini masuk tercatat di Beyond Bank. Bisa nggak transaksi saya ini yang mewakili saya di sini Indonesia QM ini memperlihatkan itu khusus yang akun saya nggak bisa ngapain gitu, gitu loh Pak. Karena sistemnya di Beyond Bank itu tidak nama kita pribadi Pak. Pak Herman mungkin bisa dibantu yang emas yang tersimpan di Bring itu loh Pak Herman. Nah, bukan, pertanyaannya bukan Bring itu. Bapak ini pingin nama dia dilihatin ada di Beyond Bank. Nama kita tidak pernah tercatat di Beyond Bank. Itu harus kita pahami dulu. Fasilitas ini bukan untuk kita. Beyond Bank nggak melayani kita pribadi. Kita tidak pernah buka rekening di Beyond Bank. Nah, makanya nggak ada nama kita di Beyond Bank. Beyond Bank memberi fasilitas pinjaman itu kepada QM. QM memberi fasilitas ini kepada kita. Makanya yang mengeluarkan sertifikat adalah QM. Nah, QM ini yang berurusan dengan Beyond Bank atas nama QM. Tidak ada nama kita. Nah, kita hanya memahami kemana emas kita. Nah, QM serahkan ke Beyond Bank karena Beyond Bank memberi bantuan. Itu. Nah, jadi hanya kita dapat nama kita itu hanya dari QM. Kita nggak bisa lihat Beyond Bank nama kita nggak. Beyond Bank nggak akan layanin orang perorangan. Beyond Bank itu bukan bank yang mengurusin orang perorangan. Jadi nggak ada nama kita itu di Beyond Bank. Itu 100% pasti tidak ada. Karena itu pun saya juga pernah belajar itu dulu, menanyakan apakah nama kita di Beyond Bank. Jawabannya tidak. Karena sistemnya kontrak antara perusahaan QM dengan Beyond Bank. Sifatnya kontrak pun itu tidak perorangan, tetapi perusahaan. Jadi cukup dengan sertifikat. Nah, sertifikat ini supaya kita ada kekuatan, nah itulah perlunya lembaga pengawas. Dalam artian apakah itu syariah, patuh syariah, apakah itu lembaga negara yang mengawasi. Nah, itu udah cukup. Jadi nggak bisa. Tetapi kalau Bapak bilang, saya pengen bukti memang QM ini ada akun di Beyond Bank. Nah, itu bisa. Atas nama QM ya Pak ya, bukan atas nama saya pribadi atau nama Bapak pribadi. Enggak, atas nama, maksud saya kan yang seperti saya sampaikan tadi, nasabah tadi diwakilkan oleh QM tadi. Artinya sebelumnya QM tercatat di Beyond Bank itu punya dengan dia transaksi sebesar ini awalnya sekian. Dengan ada transaksi saya berarti kan ada penambahan dari akunnya QM tadi gitu loh Pak. Ya, total transaksi QM itu ada Pak. Dan itu sebenarnya rahasia perusahaan. Maksud saya tuh seperti itu Pak. Jadi secara global itu ya, Pak, ya. ada perubahan gitu Pak. Kan ya, tapi gini Pak. Itu data adalah data perusahaan, rahasia perusahaan Pak.
Ya. tidak untuk dipublish. Tapi kita pernah waktu itu leader-leader ngumpul lah. Ini biarlah mereka yang bersaksi nanti ya. Ada sekitar 30 leader. Waktu itu ada kumpul di Bali. Waktu itu Datuk Lim datang. Saat itu didesak untuk minta petunjuk. Mana Pak? Akun QM itu di Bullion Bank ada berapa stok emasnya? Nah, saat itu ditunjukkan dengan catatan tidak boleh difoto karena ini bukan konsumsi publik. Ini adalah strategi. Bahkan nama Bullion Bank pun kita tidak akan share, walaupun sebagian dari kita tahu karena memang itu rahasia perusahaan. Tapi itu sudah pernah ditunjukin bahwa memang benar. Waktu itu ditunjukin ada sekitar untuk tahun 2023 kemarin aja itu dalam waktu 6 bulan itu transaksi kita dengan Bullion Bank sudah ada 20 ton, Pak. Uang yang dipegang oleh Bullion Bank hanya untuk omset 2023. Itu pun setengah tahun. Nah, tapi kalau kita bilang yang nama saya mana nggak ada. Karena bukan kita yang kontrak dengan Bullion Bank. Tapi yang kontrak dengan Bullion Bank itu adalah Quantum Metal. Nah, saat itu para leader kan kepingin nih, apa benar Quantum Metal ini ada kontrak sama Bullion Bank? Mereka minta ditunjukin. Nah, saat itu ditunjukin oleh Datuk Lim langsung. Nah, nanti Bapak tinggal tanyakan sama yang menyaksikan. Waktu itu ada beberapa orang, di Indonesia ada 2 orang, di Malaysia ada 30 orang lebih kalau saya nggak salah. Nah, itu mereka lah saksi nyata lah ya. Tapi kita nggak punya nama di Bullion Bank. Seperti itu. Nah, yang mengawasi produk emasnya itu emas itu ada di Brink, itu pun yang ngawasi adalah lembaga syariah, lembaga yang berhak mengaudit. Nah, termasuk itulah nanti lembaga negara. Nah, negara yang bisa mengakses itu, Pak, berhak mengakses itu. Karena semua transaksi kita tercatat di bursa, baik itu bursa Soraka untuk internasional, baik itu bursanya di Indonesia JFX. Nah, itu real time. Begitu Bapak transaksi detik ini, itu tercatat langsung di bursa. Nah, masalahnya apakah kita berhak untuk cek bursa? Nah, Bapak langsung ke bursa aja nanya, Pak. Karena setahu saya catatan itu bukan untuk publik, tetapi untuk diakses oleh lembaga negara. Dalam hal ini yang berwenang adalah Bapepti. Seperti itu. Ya kira gitu jawabannya, Pak. Terus Pak, ini Ya. kan saya lihat ada untuk yang 10 kali itu kan ada bahasanya di situ aman, berasuransi, mudah, dan syariah. Itu asuransinya asuransi bagaimana tuh Pak ya? Nah, semua emas yang ada di Brinks itu diasuransikan di Lloyd London. Baik yang GCA, GAE, GSA, termasuk pokoknya emas itu letaknya ada di Brinks Singapura, Pak. Semua emas yang ada di Brinks Singapura itu diasuransikan di Lloyd London. Bukan cuma punya QM, tetapi ada 100 negara yang letakkan emas di situ. Semuanya diasuransikan di Lloyd London. Seperti itu. 100% asuransinya, jadi bukan sebagian seperti bank ya. Di bank kan kita hanya dijamin 2 miliar ya Pak ya. Ya. Tapi kalau di sana 100%. Kalau punya 1 ton ya 1 ton garansinya gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa dengan Brinks, apakah kena rampok, kena bom atau apa, nah itu Lloyd London yang mengganti semuanya. Seperti itu. Itu bahasa asuransinya. Jadi benar-benar di cover oleh asuransi besar, Pak. Jadi untuk lembaga syariah yang di Indonesia itu ikut mengawasi juga gitu Pak? Kedepannya pasti Pak. Oh, untuk sampai saat ini belum? Belum, karena kita tidak boleh melangkahi Bapepti. QM Indonesia sudah lapor kok waktu itu ke Dewan Syariah untuk minta nasihat, tetapi mereka bilang selesaikan Bapepti baru mereka boleh masuk. Tapi mereka udah pelajari kok data-data kita yang dari Aufi, yang dari Tawafuk, mereka udah pelajari kok. Ya, karena kan di lapangan ini kan pertanyaan-pertanyaan liar itu kan banyak Pak. Betul Pak, makanya itulah Jadi kita butuh bukan, diskusi di training ya Pak ya, biar artinya kita saling saya sharing. di lapangan pertanyaan-pertanyaan yang orang bisa trust itu untuk meyakinkan orang itu supaya trust, percaya apa yang kita sampaikan. Mungkin
banyak tuh YouTube yang dari Malaysia yang Iya, menyampaikannya, ya baik ada yang di Snack Video, ada yang di TikTok. iya. Itu kan bahasa-bahasa mereka itu kan ya di situ ada fisiknya, ada tanya. Jadi berdasarkan yang ada di medsos yang beredar itu, mereka itu kan menanyakan ke saya, Pak, menanyakan ini kita ini semua aset-aset emas ini ada di Malaysia, kita harus jadi kalau ngikutin syariah di Malaysia kita harus lihat sama Malaysia atau bagaimana. Nah, kalau Bapeti itu kan sistemnya cuman administrasi doang, mencatat doang. Kalau terjadi dibilang loss, Bapeti juga nggak bisa berbuat apa-apa. Itu udah banyak terjadi. Bahkan Bapeti juga udah dituntut sampai ombudsman, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Artinya kita harus mengedukasi kepada nasabah bahwasanya apa yang kita bisnis yang kita jalankan ini benar apa adanya, walaupun di sini ada lembaga negara yang kita sampaikan. Di sini kan lembaga negaranya kan Bapepti, Pak. Ya. Nah, itulah. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan, kejadian-kejadian di lapangan, itu Bapepti itu sangat lemah banget, Pak, kalau kita bawa nama Bapepti. Kenapa saya bilang lemah? Bahkan udah masuk ke ombudsman, Bapepti juga nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ombudsman juga udah ngirim surat kepada Bapepti, Bapepti, itu duit si A tuh hilang. Lu bagaimana pencatatnya? Dalam hal apa dulu, Pak? Ya, ini kan untuk mengatur komoditi kan, Pak, ya. Nah, Mas ini kan jatuhnya kan komoditi kan, Pak. Bapak harus pahami perbedaannya, karena tidak semua komoditi itu sama ya. Ini saya harus jelaskan sedikit di sini. Kalau kita lihat, Bapepti berani mengeluarkan siaran pers tentang emas digital. Hanya emas ini yang ada siaran pers menjamin. Sementara di komoditi lain tidak, apalagi yang bersifat sekuritas seperti forex dan lain-lain. Nah, ini kita boleh baca di websitenya Bapepti pada tanggal 17 Januari 2021. Badan Pengawas Berjangka memulai era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak terbatas pada pemilikan fisik, tapi juga transaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Kemendak menjamin perdagangan fisik ini aman, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada jaminan dari Kemendak, sementara di sekuritas yang lain, komoditi yang lain, saya belum lihat adanya kata jaminan, menjamin. Kenapa di sini Kemendak melakukan siaran pers mengatakan menjamin, aman, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan? Ini bukan kata-kata QM, tetapi kata-kata dari Kemendak. Kenapa? Karena mereka yang mengawasi fisik emasnya. Maka di sini dibilang fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Mereka yang mengawasi, ya bukan mereka yang pegang ya Bapak, tapi mereka mengawasi, mereka memastikan memang emas itu ada. Itu loh Pak. Jadi mereka bisa bilang, oke, puasa Kemendak menjamin perdagangan fisik ini aman, mudah. Karena secara sistem mereka bisa awasi. Tapi di lembaga-lembaga yang lain, sekuritas, forex, dan lain-lain, itu kan tidak ada fisik jaminan yang dipegang. Itu memang transaksinya hanya perdagangan dan bisa terjadi kecurangan di situ. Dari MT4-nya, dari apa, masih banyak settingan-settingan yang dikendalikan oleh pihak broker. Nah, sementara di sini kita bermain emas fisik. Fisik emasnya ada. Nah, ini Pak. Jadi, kita nggak bisa samakan nih kejadian-kejadian yang komunitas lain dengan sistem ini. Karena di sini dia berani jamin karena memang dia pegang jaminannya. Seperti itu. Kira-kira ini kalau membahas tentang Bapepti. Tapi di luar daripada Bapepti itu, kita harus pelajari juga perusahaan kita ini. Maka dalam BOP perlu kita ulang lagi, Bapak ikuti lagi, karena kan Bapak masih baru. Masih banyak informasi yang belum lengkap, Pak. Sehingga masih bingung untuk jawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Saya setuju di luar sana banyak pertanyaan-pertanyaan yang liar. Bagi orang yang baru, udah pasti bingung, Pak. Maka itulah kita buat rutin training. Bapak bisa tanyakan apa kira-kira pertanyaan dan bagaimana menjawabnya. Karena
jangan langsung menyamakan dengan komunitas lain. Nah, menyamakan OKM juga begitu enggak. Bertanya aja dulu, gali dulu informasi, nanti Bapak bisa mendapatkan jawaban. Tapi kalau Bapak menyamakan, artinya sementara Bapak belum tahu nih KM ini perusahaan yang bagaimana, seperti apa gitu loh. Jadi akan membingungkan, Pak. Tapi saya maklumi kalau Bapak masih masih belum memahami karena dari awal Bapak kan udah bilang Bapak masih baru. Ya kan? Yang lama aja udah setahun aja kadang masih bingung, Pak. Apalagi orang baru, Pak. Sama betul Pak. Saya juga masih Ya, bingung nih orang lama ini. karena itulah Pak, kita Pak rutin. Herman izin nanti yang tadi yang apa yang di-share tadi apa namanya pers tadi boleh Pak di-share juga Pak bagi Google bahan aja, kita Pak Pak. nanti. Google aja, Google. Oh Google aja, oh langsung Google aja ya. Iya. Ini ya Bapak Peti ya. Iya, siaran pers Bapepti masih digital. Oh iya siap. Ya, Iya ya setiap oke. orang bisa dapatkan itu langsung di websitenya Bapepti. Jadi Siap. nggak perlu dari saya, sumbernya dari Bapepti kok itu. Oh iya. Ya, Oke. Terus nih Pak Herman, jalan. nah mungkin nih untuk ini kan kita kan ruang sharing ya Pak ya. Ya, Nah jadi biar kita satu suara, satu dalam menyampaikan produk knowledge-nya kepada customer. Nah ada nggak sebelum kita menyampaikan itu ke klien, ada satu memang bahan yang memang dipersiapkan buat kita, ini loh untuk memperkenalkan kita, lu share ini baik itu profil perusahaan, ini produknya, jadi itu sama gitu loh Pak, sama, jadi tidak ada si A ngambil dari Malaysia punya, si B ngambil dari yang Indonesia punya, orang masing-masing membuat presentasi yang sendiri, jadi kalau saya lihat yang di YouTube, yang di Snack Video, yang ada di TikTok, itu tingkat mereka memberikan presentasi mengenai IM ini beda-beda, Pak. Jadi saya bingung, ini sebenarnya bahasanya ini yang mana yang harus diikutin. Jadi maksud saya, apalagi kayak saya ini kan baru ya. Nah, jadi alangkah baiknya kayak kita orang di lapangan ini betul-betul dipersiapkan. Secara baik itu produk knowledge-nya, pemahamannya, karena kita kan harus betul-betul menguasai produk knowledge ini sendiri. Harus Pak. Yang seperti Bapak Herman sampaikan, jangan disamakan ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan malam ini, kita kan step by step ya, pelan-pelan harus kita saling koreksi, saling mengisi di mana kekurangan yang memang dia harus diisi oleh tim-tim masing-masing untuk kebaikan bersama gitu, maksud saya gitu Pak Herman. Pak Herman. Jadi saya jawab dulu Pak ya. BOP kita setiap hari Rabu Pak, rutin. Itu udah berjalan 1 tahun. Itu standar presentasinya kurang lebih sama. Ya. Boleh dibilang ya mungkin beda orang membawa, ada sedikit berbeda cara, tetapi PowerPoint yang digunakan kurang lebih sama. Tapi BOP itu adalah materi perkenalan Pak. Karena kita tidak bisa kupas tuntas tentang QM ini dari 1 kali pertemuan lengkap, itu nggak bisa. Maka dari itu kita juga ada training rutin seperti hari Rabu BOP, hari Minggu training untuk memperdalam. Nah, kalau video-video yang kalian di YouTube itu adalah video-video yang pasti berbeda-beda cara penyampaian karena tujuan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda juga. Ada yang kebutuhannya, tolong dong lebih jelas tentang Bapepti, ya maka dia cerita Bapepti. Tolong dong lebih jelas tentang Bullion Bank. Tolong dong lebih jelas tentang Brinks. Apa nih Brinks? Tolong dong cara hitung GAE. Nah, jadi setiap orang ada standar BOP dan ada juga video-video yang berbeda-beda karena untuk menjawab sesuai pertanyaan. Karena kalau bicara QM ini Pak, itu banyak hal yang bisa dibahas. Karena itulah kita rutin pertemuan. Mungkin hari ini nggak bisa tuntas, minggu depan ada lagi pertanyaan yang belum dibahas, kita kupas lagi. Jadi memang kita perlu terus belajar Pak.
Saya pun sampai hari ini masih terus belajar juga karena ada perkembangan-perkembangan apa ke depannya itu akan dibahas lagi karena kita ini bukan multi level yang hanya itu aja. Kita ini berkembang, Pak. Seperti tadi dulu nggak ada tuh Bullion Bank punya Quantum Metal punya Bullion Bank, sekarang udah ada lisensinya. Quantum Metal udah punya Bullion Bank. Dan banyak edukasi-edukasi keuangan yang mungkin akan kita sharing untuk kita pelajari bersama. Ya, seperti tadi melebar topik kita menjadi ke pajak. Padahal QM nggak bahas-bahas pajak kan, tapi ada kebutuhan untuk penjelasan pajak. Ya, kita di sharing lah apa yang kita tahu. Ya, sharing bersama. Jadi wajar Pak, di luar sana ada video-video yang berbeda karena untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Begitu Pak. Tapi yang standar ada juga seperti yang Bapak tanyakan itu. Setiap hari Rabu kita itu menggunakan PowerPoint standar. Standar buat perkenalan. Tapi yang namanya buat perkenalan dia nggak bisa lengkap Pak. Pasti ada hal-hal lain yang kita mau kupas lebih dalam. Seperti tadi pertanyaan Pak Adri Rizal. eh, Boleh nggak nih kita cek di Bullion Bank-nya ada nggak tambahan kita punya? Nah itu lebih tepatnya ngeceknya di bursa Pak, karena bursa yang nyata. Ya, gitu Pak. Kalau Bullion Bank dengan QM dia sifatnya transaksinya kontrak, jadi bukan orang per orang. Beda caranya, beda cara transaksinya Pak. Seperti itu. Mohon Ya, info, Pak. Ya, Kalau halo. ya silakan Pak Taufan. Kalau tadi kan Pak Herman informasikan ya, kalau QM punya Bullion Bank sendiri ya. Ya, baru Pak. Ya, itu kira-kira apa bedanya dengan Bullion Bank yang lama, Pak? Kalau Ah, sistemnya kalau kita ngomong Bullion kan sama kan, Pak, mestinya. Tergantung Pak, setiap bank kan punya cara sendiri untuk ambil keuntungan. Sementara kalau Bullion Bank yang lain itu kan bukan perusahaan punya kita, mereka juga cari keuntungan dengan memberikan bantuan itu kan tujuannya kan nyari keuntungan Pak. Tentunya mereka pungut Oh, bunga. Pak, yang dimaksud Bullion Bank di sini nih Bullion Bank suatu organisasi atau nama bank, Pak? Bullion Bank itu adalah bank seperti bank, memang bank dia Pak, tapi dia hanya menerima jaminan dalam bentuk emas dan logam-logam berharga. Dan Bullion Bank yang selama ini semuanya itu bank yang sifatnya internasional. Contoh, HSBC Bank, JP Morgan, Citibank. Nah, itu bank yang sangat besar yang punya cabang di banyak negara. Kayak kita sebut international bank. Kalau levelnya bank lokal kita kayak Mandiri, BRI, BCA, itu kan belum mendunia ya Pak ya. Mereka belum levelnya untuk sampai ke Bullion Bank. Belum dapat izin ke sana. Nah, kalau yang kita cerita Bullion Bank ini, itu levelnya adalah bank internasional, tapi yang khusus memegang jaminannya emas batangan, perak, logam-logam berharga. Makanya dia disebut Bullion Bank. Bullion itu artinya emas batangan, Pak. Kira-kira seperti itu. Itu Bedanya dengan Bullion Bank yang Quantum Metal itu apa, Pak? Maksudnya Nah, dengan yang Bullion Bank yang lama apa anunya bedanya? bedanya yang pertama beda pemilik, Pak. Kalau Bullion Bank ini milik QM sendiri, tentu QM bisa turunkan bunganya atau naikkan bunganya, atau tergantung kan. Sama juga, kalau Bullion Bank yang lama, mereka lah yang menentukan QM harus ikuti aturan mereka. Di saat mereka naikkan suku bunga, kita nggak bisa komplain. Nah, belakangan ini kan dalam 2 tahun ini Federal Reserve kan naikkan suku bunga dari 0,5% sampai 5,5% dalam 2 tahun. Itu berimbas pada bank-bank lain di dunia. Karena Amerika ini kan jadi standar patokan juga. Maka mau tidak mau termasuk Indonesia pun naikkan suku bunga. Termasuk juga Bullion Bank yang kita pakai yang ada di London itu juga naikkan suku bunga. Nah, sementara QM tidak mau naikkan suku bunga buat membernya. Itu kan jadi satu dilema kan Pak. Iya, Kita betul. kan tidak mau walaupun dunia tempat kita Bullion Bank kita naikkan suku bunga,
menaikkan, sementara si QM-nya masih berusaha untuk tidak menaikkan untuk membernya. Karena ada kepedulian lah. Otomatis QM mengurangi keuntungannya untuk subsidi hal itu. Nah, si QM ini jauh-jauh hari sudah antisipasi tuh. Kalau kejadian seperti ini agak ribet nih. Maka dia jauh-jauh hari juga sudah mengurus bagaimana supaya QM juga punya Bullion Bank sendiri. Sehingga dia bisa atur suku bunganya, dia bisa atur keuntungannya buat member, sehingga dia bisa ngurangi, Pak. Tidak beban. Artinya mungkin Bullion Bank-nya nggak perlu untung, nggak masalah. Yang penting QM-nya sudah untung dari transaksi member. Kan sama pemilik. Iya, iya. Tapi kalau Bullion Bank lama kan beda pemilik, Pak. Mana mau tahu dia. Berarti bergantung sama pemiliknya, Pak ya. Iya, Kalau Pak. aturan Bullion Bank-nya sama ya mestinya ya. Secara Mestinya ya. sistem, Bullion Bank itu adalah bank yang menerima jaminan dalam bentuk emas. Ya betul. Tetapi karena beda pemilik, ya pastilah kalau Bullion Bank itu juga bagian dari QM, Pak. Nggak mungkin dia membuat sistem mencelakakan kita kan, Pak. Iya betul. Tapi kalau Bullion Bank yang lain, yang bukan pemiliknya QM, kan dia nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Yang Bank penting Dunia harga suku bunga naik, ya harus naik. Kita kan harus follow, nggak bisa lawan. Iya. Nah, tapi kalau QM punya sendiri, ya udahlah, banknya nggak usah untung, tapi QM-nya untung kan sama aja. Iya betul. Itu loh, Pak, bedanya. Emasnya bisa terjual cepat kan gitu. Iya, emasnya terjual banyak, udah untung juga kan, Pak. Bahkan kita udah beli tambang emas kan. Ya betul Pak. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Irwan Ya, informasinya. makasih, Pak. Pak Herman, Ya, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Arya. Ya, Ini Pak Herman, ada dari teman-teman yang saya tawarin atau bicarakan masalah QM ini, ya, mereka itu menanyakan masalah hal yang lama juga ya, bahwa yang dia lihat apakah sertifikat dari Dewan Syariah Nasional atau MUI sudah ada atau belum? Karena belum. dari di Malaysia atau internasional itu ada, tapi kenapa di yang Indonesia sendiri belum ada? Tadi Ya. dikatakan kalau nggak salah menunggu Bapepti dulu. Apa benar Iya, itu? Kan benar. hukum agama kan nggak perlu harus ada dari yang lain-lain. Yang penting kan dia meriksa, meneliti apakah transaksi di QM ini sesuai syariah Islam atau tidak. Itu yang penting. Menurut saya Iya. itu. Bagaimana? Tapi memang kita dulu udah ketemu dengan DSN, waktu itu saya hadir, Pak. Ya. Saya hadir, ada orang DSN juga datang. Mereka udah kita laporkan kok tentang quantum metal, tentang sistem. Tapi memang mereka bilang secara aturan negara, ini kita bicara negara ya, Pak. Aturan negaranya harus terpenuhi dulu, baru mereka boleh masuk, Pak. Jadi tidak mau Ya. melangkahi. Nah itu, Bapak boleh cek dulu lah ke DSN-nya. Ya, tetapi kalau kita bicara hukum syariah ya Pak ya. Nah, ini kita bicara hukum syariah tentu tidak hanya untuk QM ya Pak ya. Hukum syariah ini kan semua apapun juga berlaku sama ya Pak ya. Ya. Harusnya juga berlaku juga di semua negara itu sama. Tapi kita nggak usah bicara negara lain lah. Kita bicara negara kita aja, Indonesia lah ya. Ya. Di Indonesia itu kan juga sudah ada bank syariah yang kurang lebih ada gadai yang tempat kita mirip dengan GCA. Mereka juga ada sistem cicilan emas, Pak. Ini secara sistem ya, Pak ya, di Bank Syariah Pegadaian ada yang namanya cicilan emas, itu mirip GAE 10, Pak. Tapi mungkin nilainya hanya 7 kali. Artinya emas dibeli boleh cuman di tempat bank itu atau pegadaian itu mereka wajib cicil. Kalau tidak ada kalau cicilan macet dilelang. Nah, kita nggak wajib cicil, tapi sistemnya sama, memberikan bantuan. Nah, tapi dari pihak DSN sendiri, secara kesimpulan, mereka sudah ada fatwa, Pak. Bapak tinggal cek Google, fatwa MUI beli emas secara cicilan. Artinya ini GAE kita nih. Tapi GAE kita malah nggak ditagih cicilan. Nah, ini Pak, ini boleh dibaca, Bapak boleh Google. Ya, jual beli emas secara tidak tunai. Ini adalah fatwa DSN Dewan Syariah Nasional.
Ini tanpa memandang perusahaan A, B, C, D, tapi berbicara tentang cara transaksi. Baik itu bank, baik itu pegadaian, baik itu QM, kurang lebih sama. Di sini banyak dasar-dasar dalil-dalil ayat-ayat yang dikupas, Pak. Tapi akhir kata kita ambil kesimpulan. Nah, ya, dari sekian banyak ayat diputuskan keputusan fatwa jual beli emas secara tidak tunai. Hukum pertama, jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa ataupun jual beli murabahah, hukumnya boleh. Dalam sini dalam kurung mubah selama emas tidak menjadi alat tukar resmi atau alat bayar dalam kurung uang. Selama emas ini tidak jadi uang, maka hukumnya boleh dengan cicilan. Sekarang kan emas ini bukan uang, Pak. Emas ini komoditi jatuhnya. Ya. Seperti beli minyak, batu bara, dan lain-lain, ya kan? Maka dinyatakan boleh. Tapi zaman dulu, zaman nabi-nabi kita dulu, emas itu sempat menjadi uang, alat bayar. Ada dinar Ya. dan dirham kan, Pak? Ya. Nah, pada saat itu enggak boleh, Pak. Cicilan tukar uang apa aja dilebihkan nilai segala macam itu enggak boleh karena itu dianggap barang ribawi. Tapi sekarang ini dia sudah jadi komoditi. Perhiasan. Nah, bisa dibilang perhiasan. Pokoknya Ya. tidak jadi alat bayar, Pak. Maka dinyatakan boleh, Pak. Ini yang mengatakan boleh adalah fatwa MUI. Nah, itu. Nah, tinggal kan dari fatwa ini ya kurang lebih berlaku sama lah, tinggal perusahaan ABCD-nya selama sistemnya kurang lebih ini ya maka berlakulah ini, Pak. Ya. Nah, ini Tapi, data. ya. Tapi secara resmi nanti tetap QM harus punya surat daripada DSN khusus untuk nama QM, Pak. Iya, itu maksud saya. Jadi Wajib itu, Pak. Cuma benar-benar bukan ya, bukan secara umum begini. Jadi ya benar-benar bukan secara menunjuk umum. QM-nya ini. Ya, dan QM udah pernah melapor ke DSN, tapi memang diminta selesaikan Bapepti baru DSN masuk. Masalah Bapepti tadi, Ya, saya dengar udah berapa lama ya, itu secara persyaratan sudah lengkap. sudah. Tapi masalahnya kendala apa lagi? Kenapa sampai lama-lama begini? Belum juga gitu. Itu yang Ini, saya juga jadi menjadi pertanyaan ini, gitu. Apa, Pak ini Herman? saya pun jawabnya agak susah ya, Pak ya. Tapi intinya saya udah berapa kali konfirmasi setiap ketemu Pak William karena beliau yang mengurus. Ya. Setiap ketemu pasti kita tanya balik, Pak. Pak, apalagi yang kurang? Nggak ada yang kurang. 100% kewajiban QM sudah dipenuhi. Tinggal si Bapeptinya mengeluarkan nomor SK. Nanti akan ada SK itu, nanti kita akan lihat tuh Pak di sini nih. Ntar saya kasih nih. Nanti akan muncul tuh nanti Bapepti pedagang emas, kita akan masuk nama kita di sini nih. Nah, saat ini di Indonesia baru ada 5 nama nih, Pak. Indogold. Yang disetujui Bapepti baru 5. Ya, yang sudah keluar nomor ini ya. Nah, tapi mereka ini nggak ada GCA, nggak ada GAE nih. Mereka hanya GSA doang. Ya, ini ada 5. Kita akan masuk ke yang ke-6, Pak. Ini semuanya ngurusnya juga lebih dari 2 tahun, Pak. Dari 2019 awal. Ini ada yang keluarnya 2021, 2022, 2021, 2023 ya tahunnya. Nah, cuman Pak, sekarang ini kalau kewajiban sudah selesai, keputusan mengeluarkan nomor ini kan pihak Bapepti, Pak. Nah, Pak William nggak bisa jawab karena dia bukan orang Bapepti. Dia menunggu juga Bapepti mengeluarkan nomor, berharap secepatnya kan, Pak. Dan dia bilang sama saya, kita kan nggak bisa desak negara. Kita nggak bisa desak. Kita maunya sih cepat katanya, tapi kita nggak berhak mendesak karena itu pemerintah katanya. Ya, sementara juga tuh, Pak. Iya, gini Pak Herman. Biasanya Pak Herman, lembaga perizinan di Indonesia ini sekarang sudah ada, kalau persyaratan lengkap maksimal 1 bulan atau 2 bulan atau berapa bulan akan keluar SK-nya. Ini apakah ada ketentuan begitu di dia? Harusnya kita harap, tapi sampai detik ini tidak ada ketentuan itu, Pak. Undang-undang kita belum sampai ke sana. Seharusnya itu ada undang-undang, apabila sudah lengkap maksimal sekian hari harus diselesaikan. Ya, seperti karena ngurus
Seperti saya Karena nih kan banyak ya, ngurus tanahnya. Begitu betul, juga kalau lengkap ini sertifikat akan selesai dalam paling betul. lama segini. Nah, harus sebaiknya begitu, Pak. Karena kalau tidak ada aturan begitu, ini bisa Ya. jadi permainan oknum, Pak. Nah, itu. Nah, itu yang tadi saya bilang saya susah nak jawab hal itu tuh. Ya, Kurang ya, ya, ya. mahar, Nah, itu. Pak, kurang mahar. Oke, oke. Makasih Pak Herman. Jadi harap dimaklumi ya, Pak ya. Ya, ya, makasih. Lagi Assalamualaikum. berjuang untuk itu, Pak. Ya, Ah, Assalamualaikum makasih. Pak Herman. Waalaikumsalam. Ya, Silakan. ya ini masalah izin belum keluar mungkin masalah bisnis juga Pak Herman. Masalahnya ketika izin keluar ini benar-benar bisa mendisrupt beberapa bisnis yang lain gitu kan. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan banyak oleh pemerintah gitu kan. Barangkali ya. Karena saya memahami benar gitu ketika saya lihat wah ini GCA GAE ini luar biasa gitu kan. Benar-benar game changing ini di dunia bisnis gitu kan. Dan saya praktisi juga di keuangan sama di bisnis gitu kan. Ini benar-benar luar biasa Pak Herman gitu kan. Alhamdulillah nih beberapa saya ketika kemarin kan saya baru 2 pekan masuk ya, alhamdulillah saya gaspol terus gitu kan, dan saya langsung bermain di beberapa teman di orang teman-teman relasi di keuangan, dan ini penerimaannya luar biasa. Cuman memang satu pertanyaan mereka, ini izinnya bagaimana gitu, itu aja satu. Masalah produk masalah lain udah nggak usah dibahas lah, mereka udah paham sekali dijelasin gitu kan, sudah paham. Tinggal masalah izin aja nih. Kalau izin resmi, wah ini luar biasa gitu kan. Ini benar-benar game changing di dunia keuangan dan juga dunia bisnis kita gitu, Pak Herman. Betul, Gitu, Pak. Pak Herman. Jadi balik lagi kan pertanyaan izin itu kan sebenarnya yang namanya izin itu kan banyak ya, Pak ya. Bapepti itu adalah final daripada izin. Tapi kalau kita lihat di sini, nah ini bukti-bukti bahwasa Quantum Metal sudah melaksanakan semua prosedur, semua izin yang diminta sesuai dengan peraturan. Nah, ini contoh, ini serah terima emas yang 10 kilo untuk jaminan awal. Kita udah serahkan ini Pak, semenjak bulan 3 lagi ya Pak, 18 Maret ya Pak. Ini jaminan ini udah diserahkan. Setoran modal awal 100 miliar pun sudah diserahkan dari bulan September. Kemudian kalau kita bicara lagi, ini sertifikat syariah dari Tawafuk, ini juga bagian daripada Patuh Syariah Internasional. Ini dari Rakaba ya Pak ya, yang dari Amerika. Semuanya lengkap sih sebenarnya Pak. Nah, ini dari Bank Negara Malaysia yang ikut mengawasi sebenarnya di sini. Kemudian ini tadi yang fatwa MUI saya bilang tadi, walaupun ini tidak dikhususkan untuk QM, tetapi secara sistem jual beli secara tidak tunai itu boleh ya. Dan kita harus pastikan dulu perusahaan kita ini kan berpusat di Malaysia. Yang membayar pun orang Malaysia. Maka yang harus kita benar-benar cek and recheck secara detail itu adalah perusahaan induk, perusahaan di Malaysianya. Karena perusahaan di Indonesia hanya kantor cabang, kantor pemasaran, statusnya itu PMA, perusahaan modal asing. Jadi tetap induknya ada di Malaysia. Jadi perusahaan Malaysianya yang harus kita cek benar-benar dulu nih, perusahaan benar atau perusahaan tidak benar gitu loh. Kalau di Indonesia ini kan hanya memenuhi syarat tambahan aja Pak, yaitu kita menghargai negara di Indonesia, maka kita ikuti aturan Indonesia, yaitu harus sampai ke Bapepti. Nah, itulah aturan-aturan Bapepti itu banyak dan semuanya udah dipenuhi. Ini contoh screenshot yang saya kasih. Aturan lengkapnya kita bisa baca di aturan Bapepti Mas Digital ini, Bapak bisa Google. Nah, ini nanti boleh baca langsung Google masing-masing aja. Nah, ini aturannya tuh lengkap di sini. Dan semua aturan yang tertulis di sini sudah dipenuhi oleh QM di Indonesia, Pak. Nah, nanti ini boleh baca. Ya, ada yang nanya OJK-nya mana? Ini juga ada jawaban bahwa OJK sudah menyerahkan ini ke Bapepti. Terus apa syarat-syarat ketentuan? Di sini semua ada latar belakangnya, dasar hukumnya, semua persyaratan mekanismenya, termasuk harus tercatat di JFX, semuanya lengkap Pak. Dan semua sudah dipenuhi, mulai dari audit keuangan perusahaan, audit website kita pun sudah pernah disuruh rombak, udah dipenuhi. Itu 8 bulan Pak nunggu website kita dirombak itu.
Sekarang kan sudah ada rupiah kalau transaksi. Kalau dulu nggak ada rupiah, nggak boleh. Harus ganti, udah diganti. Kemudian dokumen AMLA, anti money laundry, udah siap juga. Dokumen anti teroris juga udah siap juga. Nah, ini semua peraturan yang ada di sini nih. Bapak bisa baca dan 100% kita udah penuhi, Pak. Ini kan ada mencegah penggunaan perdagangan fasa fisik emas digital dengan tujuan ilegal seperti pencucian uang, dana teroris. Ini semua sudah dicek ini. Puasa kita udah penuhi aturan ini. Nah, terus mekanismenya kita harus terhubung di bursa berjangka. Dalam hal ini di Indonesia kita udah terhubung dan tercatat di JFX. Udah semua juga. Gitu loh, Pak. Nah, ini semua peraturan ada di sini lengkap. Jadi kalau kita bertanya izin, ya kita tinggal nunggu nomor aja. Semua kewajiban yang diminta di sini termasuk emas 10 kilo. Nah, di sini juga tertulis nih. Pedagang fisik emas wajib menempatkan sejumlah emas pada pengelola tempat penyimpanan 10.000 gram atau 10 kilo, di mana 75%-nya berupa fisik, 25%-nya setara kas. Artinya setara kas ini apabila 2,5 kilo udah terjual, wajib dipenuhi 10 kilo balik. Jadi nggak boleh fisiknya kurang dari 7,5 kilo. Nah, ini peraturan. Ini semua udah terpenuhi, Pak. Jadi kita udah tahu, makanya kenapa berani ngomong 100% udah terpenuhi? Ya dasarnya peraturan ini nih. Modal awal 100 miliar pun udah disetor. Makanya kita bilang 100% sudah, karena semua aturan itu ada tertulis di sini. Nggak ada lagi yang kurang dari QM. Tinggal nunggu SK keluar. Nah, kalau SK itu nggak wewenang QM lagi udah. Gitu loh, Pak. Makanya berani bilang 100% udah terpenuhi karena ada aturannya di sini. Kita udah penuhi semua ini. Gitu loh, Pak. Jadi kalau teman-teman nanya peraturan, benar perizinan ya tunjukin dulu peraturannya dan kita udah penuhi semua. Kalau sekedar PT, MPWP, SIUP mah udah dari 3 tahun yang lalu udah ada. Kalau itu ngurusnya nggak lama. Yang lama memang prosedur daripada Bapepti. Nah, kebetulan memang peraturan yang menyatakan kalau prosedur udah selesai dalam waktu sekian hari harus dikeluarkan SK itu belum ada. Sehingga kalaupun dilalai-lalaikan, dilambat-lambatin, pihak perizinan nggak ada sanksi, Pak. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum. Inilah dia. Kendala kita sekarang ini Pak. Tapi kewajiban kita 100% sudah beres. Kira-kira seperti itu jawaban. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini Pak Herman, tanya dong Pak. ya Pak Ades, Pak Mas Herman ya silakan. Pertanyaannya apa nih? Yang terkait dengan APSI Pak, kan itu ada keterangan bahwa Quantometer sejak jadi terdaftar di APSI Pak, sama terdaftar di Kemeninfo. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terus terang saya belum dapat infonya. Maksudnya seperti apa tuh Pak? Terdaftar di APSI dan juga terdaftar di Kementerian Kemeninfo Pak. Kan di slide-nya ada keterangan seperti itu. Mohon izin Pak dijelaskan. Ada sertifikat dan dokumennya Pak. Cuman saya nggak simpan di sini nih, harus saya cari lagi nih. Ada kok itu. Yang terdaftar itu KM Indonesianya atau siapa Pak? Kan itu kan APSI itu kan Asosiasi Fintech Syariah. Ya, kebetulan KM saya dulu Indonesianya. karena Indonesianya ya. Ya, dan Kominfo itu juga Quantum Metal Indonesia, PT Quantum Metal Indonesia, Pak. Ya, memang kalau dulu saya pernah di fintech juga Pak. Jadi memang harus terdaftar tuh sistemnya di Kemeninfo kan harus ada memenuhi ISO berapa gitu ya kan, Udah lama, Pak. auditnya khusus. Udah Kalau lama itu ya, udah oke udah ya. lama, tapi nanti saya carikan lagi filenya, Pak ya. Oh ya, oke. Ada kok Ya, itu. artinya kalau secara legalitas itu kan udah jadi poin plus juga, sudah terdaftar di Betul. APSI Syariah, berarti itu udah diakui. Terus terang dulu saya pernah ngurus juga sampai ke OJK tuh Pak, urusan Ya. bisa terdaftar gitu ya kan. Gitu. Udah, Pak. Kalau fintech, asosiasi fintech syariah kita udah lama, Pak. Oh ya, oke. Soalnya Pak Herman, ini luar biasa lah, saya excited banget gitu loh dengan adanya Quantum Metal di Indonesia. Itu dengan konsep perizinannya, karena selama ini kan masalah orang-orang yang kena zong itu kan, kena scam itu kan karena ya perusahaan-perusahaannya nggak pernah diurus secara serius gitu ya kan.
Ya karena Ketika saya niatnya tahu dari awal. kemarin, iya betul. Dan itu kan banyak sekali Pak. Dan ini tantangan buat kita gitu kan. Ketika di awal tuh saya coba jelaskan, pasti pertanyaannya, wah ini zong nggak nih, ini scam nggak nih? Karena udah traumanya udah luar biasa gitu Pak, udah berkali-kali terjadi gitu ya kan, gitu kan. Tapi ya ini tantangan lah. Saya jadi malah senang gitu kan, gimana kita bisa melakukan edukasi. Jadi kita bukan persuasif Pak, kita edukatif kan. Jadi kita menjelaskan ini, jadi kalau kita niatin sebagai ibadah Pak, ini luar biasa pahalanya buat kita ya. Membuat orang lain kita jadi hero gitu loh. Pahlawan untuk diri kita sendiri, karena kita menyelamatkan aset pribadi kita, aset keluarga kita, Dan aset orang orang-orang terdekat kita, dan orang banyak gitu kan. Secara secara nilai dia terlindungi, dan juga bukan hanya sebagai lindung nilai, tapi dia bisa mengincreasing kemakmuran itu loh, bisa meningkatkan kemakmuran. Kalau orang makmur gitu ya kan, karena wasilahnya kita, nah itu bayangkan Pak, berapa banyak pahala ketika jaringan ini menyebar gitu kan, ribuan anggota, belasan ribu gitu kan. Makanya ini bisa jadi wasilah atau jalan buat kita menebar kemakmuran yang lebih luas lagi bagi masyarakat Indonesia. Rezeki dapat, Sukses pahala lah, dapat ya Pak. Iya, dunia akhirat beneran Pak. Ini, aduh, ya deh pokoknya saya dilukiskan dengan kata-kata itu luar biasa lah gitu loh. Iya, Pak. GM gitu loh. Bagi yang Ya, udah gitu, paham, bagi yang udah paham akan melihat nih luar biasa. Tapi yang bagi belum paham, pelan-pelan belajar terus sampai akhirnya benar-benar paham Pak. Maka dari itu ya Pak ya, kita nggak berhenti untuk edukasi Pak. Walaupun ini kita edukasi nggak dibayar loh Pak, nggak ada yang bayar Pak. Ini memang ikhlas hati kita berbagi. Nggak ada yang kasih biaya ini, bahkan Zoom yang saya pakai pun saya bayar sendiri ini. Untuk bisa berbagi buat semua teman-teman dan orang banyak. Maka itu memang ini QM ini nggak bisa kita pelajari 1 kali 2 kali pertemuan Pak. Betul-betul kita memang harus kumpul sama-sama, diskusi lagi, sharing lagi pengalaman di lapangan, entah itu pengalaman baik atau pengalaman yang negatif. Nggak apa-apa kita sharing-sharing ya kan Pak ya. Saling belajar, mungkin ada yang saya nggak bisa jawab, ada yang lain bisa bantu jawab. Itulah gunanya kita kumpul setiap hari Minggu. Kalau hari Rabu kita ngajak orang baru. Kalau hari Minggu kita hanya kumpul orang-orang yang memang mau maju bersama. Seperti itu Pak. Oke Pak, mungkin udah 10:30 ini. Hari ini boleh kita akhiri. Kak Decan mungkin boleh bantu tutup, atau Kak Decan udah tidur Kak? Tidak memang. Oke, Saya silakan simak Kak terus. Decan. Ya, Seru hari ini tanya jawabnya seru ya. sekali. Saya senang dengan Luar biasa. hari ini tanya Ya, jawab kita cukup alot. Maaf. mungkin Jangan. sebelum saya tutup, tadi saya lihat di room chat ya. Oh, ada yang belum Pertanyaan-pertanyaan juga terjawab di chat kah? sudah terjawab sih, sudah terjawab ya, dengan banyak pertanyaan yang open mic tadi sudah terjawab. Dan malam hari ini sepertinya cukup ya, sudah pukul 22.30 nih, sudah 10:30 ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, selamat yang mengikuti training malam hari ini, luar biasa dengan mentor kita yang luar biasa Pak Herman. Terima kasih banyak Pak Herman dan Ibu Bapak semua yang hadir. Kita pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Herman. Sukses selalu ya. Pak Herman. Selalu Pak Herman. Selalu Pak Herman.